Coba deh, pernah nggak sih kepikiran, ini kan cuma ngobrol doang, atau gampang, tinggal hapus aja chatnya, beres? Nah, kesalahpahaman-kesalahpahaman sepele kayak gini, ini nih yang sering banget bikin orang kena masalah hukum. Bukan karena niat jahat. Hari ini kita bakal bongkar tuntas 4 mitos hukum yang mungkin aja masih kamu percaya sampai sekarang. Nah, ini dia intinya. Rasa aman yang palsu ini bahaya banget. Kenapa? Soalnya pas kita ngerasa paling aman, disitulah kita justru paling lengah. Kita ngerasa udah benar, padahal sebenarnya kita lagi jalan di atas ranjau hukum yang bisa meledak kapan aja. Dan untuk ngebongkar semua ini, kita dibantu sama insight dari teman-teman di pojokhukum.id. Mereka ini punya misi mulia loh, bikin hukum yang kelihatannya ribet jadi lebih gampang kita pahami bareng-bareng. Oke, mitos pertama. Sering banget kan kita dengar atau bahkan kita sendiri yang bilang, udah janji lisan aja ya, saling percaya. Pertanyaannya, janji lisan itu beneran punya kekuatan hukum atau cuma angin lalu aja? Yuk kita lihat. Banyak banget yang mikir, kan cuma omongan, nggak ada hitam di atas putih. Tapi faktanya, hukum ngelihatnya beda. Janji yang kamu ucapkan itu bisa sama kuatnya loh sama dokumen bertanda tangan, asalkan syarat-syarat sahnya perjanjian itu terpenuhi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, dasar hukumnya jelas ada di KUH Perdata. Jadi catat baik-baik ya, masalah utamanya itu bukan soal sah atau enggaknya perjanjian lisan kamu, tapi lebih ke gimana cara buktiinnya. Kalau nggak ada saksi atau bukti pendukung lain, janji itu bisa dianggap angin lalu di pengadilan. Nah itu risikonya. Oke, dari janji yang diucapkan, sekarang kita geser ke janji yang diketik. Di zaman sekarang, bukti percakapan itu ada di mana-mana. Tapi muncullah mitos kedua. Kalau pesan udah dihapus, berarti buktinya juga ikut lenyap. Beneran gitu? Nah, ini dia. Kamu harus tahu, menekan tombol hapus di HP kita itu ibaratnya cuma merobek fotokopian suratnya aja. Dokumen aslinya masih aman tersimpan di server penyedia layanan. Jejak digital itu nggak benar-benar hilang, dan secara hukum, jejak itu bisa ditarik lagi buat jadi bukti yang sah di pengadilan. Undang-undang ITE kita itu udah jelas banget mengakui kalau informasi dan dokumen elektronik itu adalah alat bukti hukum yang sah. Jadi mikir dua kali deh sebelum ngetik dan ngirim sesuatu, karena menghapus itu nggak sama dengan menghilangkan. Selanjutnya, mitos yang kayaknya jadi jurus andalan banyak orang pas lagi nge-share sesuatu di grup WA atau media sosial. Loh, saya kan cuma forward. Hati-hati, ini bisa jadi jebakan yang bahaya. Menurut hukum, mendistribusikan atau meneruskan konten yang melanggar hukum, misalnya berita bohong, ujaran kebencian, atau konten asusila, itu bisa dianggap turut serta. Jadi, kamu nggak harus jadi pembuat kontennya untuk ikut dimintai pertanggungjawaban. Dan ini bukan aturan yang bisa dianggap remeh. Hukum kita itu punya banyak lapisan untuk ini, mulai dari KUHP sampai pasal-pasal khusus di UU ITE. Artinya, tindakan yang kelihatannya sepele, cuma neken tombol share, itu dianggap sebagai perbuatan aktif yang ikut menyebarkan. Jadi kita ternyata punya tanggung jawab hukum yang besar. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif tapi penting banget untuk kita pahami, yaitu soal mitos kalau anak-anak itu kebal hukum. Anggapan umum kan seringnya kalau pelaku masih anak-anak pasti bebas hukuman. Ini keliru, mereka itu nggak kebal hukum. Bedanya adalah sistem peradilan kita mandangnya beda. Mereka bukan dianggap penjahat yang harus dihukum berat, tapi sebagai anak yang masih bisa dan harus dibina untuk masa depannya. Aturannya ada di UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya itu bukan balas dendam, tapi perbaikan. Fokusnya itu rehabilitasi, diversi atau penyelesaian di luar pengadilan, dan restorasi, yaitu usaha buat memulihkan keadaan. Intinya, anak itu dibimbing kembali ke jalan yang benar, bukan cuma dimasukin penjara. Setelah kita bongkar 4 mitos tadi, kita bisa tarik satu benang merah yang jelas banget. Apa itu? Ini nih pelajaran paling pentingnya. Punya niat baik aja, itu nggak cukup buat bikin kita aman dari masalah hukum. Yang jadi perisai kita yang sesungguhnya adalah pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar. Wah, kalimat ini benar-benar nusuk ya. Di mata hukum, ketidaktahuan atau asumsi yang keliru itu bukan pembelaan. Bilang, saya kira boleh, atau saya nggak tahu kalau itu dilarang, sayangnya nggak bisa ngebebasin kita dari tanggung jawab hukum. Nah, kalau dari pembahasan kita hari ini kamu merasa dapat sesuatu yang baru, itu udah langkah awal yang bagus banget. Biar kamu terus terlindungi dari salah paham soal hukum, coba deh ikuti pojokhukum.id untuk dapat pencerahan hukum yang praktis dan gampang dicerna.
Ingat ya, di dunia nyata, ketidaktahuan itu resikonya tinggi. Jadi, pegang prinsip sederhana ini buat jeda pelindung kamu. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.